Perkenalkan, saya Kartika Dewi Cahyani Selangsang. Nah, kali ini saya masih akan membawakan materi mengenai perikanan. Dan kalian tahu materi yang akan saya bawakan kali ini tidak kalah menarik dengan materi yang minggu lalu loh. Penasaran? Yuk ikutin terus video ini. Kriopreservasi merupakan pembekuan materi genetik dengan suhu min 196 derajat. Hal ini dilakukan untuk menghentikan sementara kegiatan dari sel tersebut, namun tidak menghentikan secara permanen fungsi dari sel atau materi genetik tersebut. Dan materi genetik akan kembali aktif ketika proses pembekuan selesai. Nah, itu dia tadi pengertian dari kriopreservasi. Pasti kalian masih bertanya-tanya dong, bagaimana sih penerapannya? Kriopreservasi sudah diterapkan di berbagai bidang. Di antaranya ada bidang peternakan, bidang perunggasan, dan bidang perikanan. Dan kali ini saya akan menjelaskan lebih rinci ke bidang perikanan. Nah, di bidang perikanan sendiri, kriopreservasi dilakukan itu dengan menggunakan sel sperma ikan. Nah, sel sperma ikan ini dia dibekukan dalam suhu min 196 derajat dengan menggunakan nitrogen cair. Keuntungannya apa sih menggunakan teknik kriopreservasi ini di bidang perikanan? Ini dia. Pertama, mempertahankan keragaman genetik dari induk ikan. Yang kedua, memanfaatkan sperma secara efisien. Yang ketiga, dapat menyinkronkan reproduksi secara buatan. Dan yang keempat, juga dapat mengkonservasi gen yang terancam punah. Dan yang paling penting yaitu memudahkan dalam proses pengangkutan. Pengertian sudah, penerapan di bidang budidaya sudah, manfaat sudah. Nah, selanjutnya yaitu proses kriopreservasi. Proses kriopreservasi dapat dilalui dengan beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap pengenceran sperma dengan menggunakan extender. Nah, extender ini merupakan cairan yang digunakan untuk mengencerkan sperma. Biasanya cairan yang digunakan yaitu cairan infus ataupun aquades. Tujuan dilakukan pengenceran ini yaitu untuk mengurangi aktivitas dari sperma, sehingga sperma tidak membuang energinya dengan banyak dan memungkinkan lebih lama untuk sperma bisa bertahan hidup. Yang kedua yaitu penambahan krioprotektan. Krioprotektan merupakan bahan pengawet yang gunanya untuk melindungi sel sperma ketika proses pembekuan. Karena pada proses pembekuan bakalan terbentuk kristal-kristal es yang runcing, dan runcingan-runcingan kristal es tersebut dapat merusak sel sperma. Biasanya krioprotektan atau zat pengawet yang biasa digunakan yaitu ada DMSO, ada fruktosa, ada gliserol, ada metanol, dan ada PVP. Yang ketiga yaitu pengapakan gamet ke dalam wadah penyimpanan. Nah, wadah penyimpanan yang biasa digunakan yaitu mini straw. Dan pada proses penyimpanan ini, hal yang perlu diperhatikan yaitu ketersediaan udara pada atau dalam wadah. Yang keempat yaitu ekuilibrasi. Ekuilibrasi merupakan waktu penyesuaian suhu dari 3 derajat Celcius ke min 5 derajat Celcius dalam bahan pengencer menuju ke suhu tetap yaitu min 196 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu pembekuan sperma. Pembekuan sperma dilakukan dengan bahan yaitu nitrogen cair. Kenapa menggunakan nitrogen cair? Karena nitrogen cair dapat menghasilkan atau dapat mempertahankan suhu min 196 derajat. Nah, wadah yang biasa digunakan untuk penyimpanan nitrogen cair yaitu bisa menggunakan styrofoam ataupun bisa menggunakan tangki dari nitrogen cair tersebut, baik itu berukuran kecil, sedang, ataupun besar. Nah, kalian pasti sudah paham dong apa itu kriopreservasi, penerapannya di bidang perikanan, manfaat, serta proses dari kriopreservasi tersebut. Lalu, bagaimana jika itu dilakukan atau diterapkan di Kepulauan Riau? Apakah cocok?
saya itu sangat cocok dilakukan di Kepulauan Riau. Kenapa? Karena Kepulauan Riau itu dikelilingi banyak laut dan dikelilingi banyak pulau-pulau terpencil, di mana jalan akses menuju pulau-pulau itu sangat sulit, dan untuk proses reproduksi dari perikanan sendiri itu sangat kecil karena jarak tempuh yang jauh tersebut. Jadi dengan adanya kriopreservasi ini bisa memungkinkan proses budidaya atau proses perkembangan perikanan di Kepulauan Riau semakin meningkat. Sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua mengerti dan bisa mengembangkan bidang budidaya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.